Ya, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Abu Najmah. Ini adalah video ke-8 ya, teman-teman. Ya, insya Allah di video ke-8 ini kita sudah mulai belajar membaca EKG, belajar menganalisis. Maka dari itu, teman-teman harus bisa menguasai ya, harus bisa menguasai 4 target. Jadi ada 4 target atau 4 skill di step awal analisis ini ya gitu. Totalnya ada 9 target teman-teman. Jadi di step awal ini ada 4 target, nah, nanti sisanya di step kedua ya. Nah, walaupun hanya 4 target teman-teman ya, atau 4 skill yang wajib teman-teman kuasai bagi Pak Abu pribadi ya, step awal ini merupakan modalitas yang sangat penting ya, sebelum masuk belajar di step kedua. Jadi siapapun ya yang belajar dengan Pak Abu ya, kalau belum menguasai step awal ini ya, biasanya pada saat masuk ke step kedua akan bingung sendiri ya. Maka dari itu tolong ya, barangkali ada niat mau belajar dengan Pak Abu ya, kuasai target atau 4 target di step awal analisis EKG 12 lead ini ya. Ya, ini belum berurutan teman-teman targetnya. Nanti kalau sudah ada 4 target, nanti Pak Bu urutkan dan akan menjadi yang namanya sistematika membaca EKG. Oke, teman-teman, kita mulai dengan target pertama. Oke. Apa sih target pertama ya? Yaitu kita harus bisa menentukan arah aksis jantung ya. Arah aksis jantung apa? Arah aksis jantung ventricle ya, seperti yang Pak Bu sampaikan di video sebelumnya bahwa dalam membaca EKG ya, paling tidak ya pada saat menghitung aksis jantung atau menentukan aksis jantung, cukup kita tentukan aksis jantung ventricle. Oke? Nah, ada syaratnya teman-teman sebelum kita belajar menentukan aksis jantung ventricle. Tolong syarat ini harus diperhatikan ya. Apa syarat yang pertama? Teman-teman harus tahu dulu nilai normal aksis jantung. Bisa dilihat di layar ya bahwa normal aksis jantung itu antara -30 sampai +90 derajat. Oke? Ada yang bertanya, Pak Abu, saya pernah baca buku katanya normal aksis jantung itu antara 0 derajat sampai +90. Terus ada lagi Pak Abu katanya normal aksis jantung itu 0 derajat sampai +110. Gimana dong Pak Abu? Ya nggak ada yang salah. Semuanya betul. Jadi begini teman-teman ya. Aksis jantung ventrikel ya, seiring dengan bertambahnya usia akan bergeser ke kiri teman-teman. Jadi misalkan nih usia pasiennya sudah tua, dikatakan tua itu 60 tahun ke atas ya teman-teman. Kalau udah tua, aksis jantungnya -30 ya, ya masih normal ya. Tapi kalau umurnya masih muda seperti kita nih umur 30, 40, -30 ya, ya berarti tidak normal ya. Begitupun sebaliknya. Oke. Misalkan apa namanya? Aksis, aksis jantungnya +110. Berapa umur pasiennya? Nah, kalau umur pasiennya misalkan minus apa 60 tahun plus 110 ya abnormal, tapi kalau masih muda ya masih normal teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ya,
eh, normal aksis jantung ya. Untuk sementara kita sepakati saja ya, yaitu -30 sampai +90. Nanti pada saat di lapangan, teman-teman harus lihat lagi umur pasiennya. Jelas teman-teman ya? Oke, lanjut. Itu syarat pertama ya, harus hafal nilai normal aksis jantung. Oke, kita sepakati -30 sampai +90. Syarat yang kedua adalah teman-teman harus fokus pada kompleks QRS. Jangan lihat gelombang P atau gelombang T. Maka dari itu jangan sampai tertukar nih. Kemarin di video sebelumnya kita sudah bisa membedakan mana sih gelombang P, mana sih kompleks QRS, mana sih gelombang T ya. Nah, tolong yang teman-teman lihat adalah kompleks QRS-nya saja. Jelas? Nah, itu ya syarat kedua. Syarat ketiga, teman-teman jangan melihat atau menggunakan lead prekordial. Jadi V1 sampai V6 jangan dilihat teman-teman. Ya, tidak digunakan untuk menentukan aksis jantung. Jadi kita cukup gunakan lead selain yang prekordial. Jadi lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVL. Itu saja yang lead itu saja yang kita gunakan ya gitu. Nanti tergantung cara yang mana kita mau menghitungnya ya begitu. Nanti akan Pak Abu ajarkan 4 cara dalam menentukan aksis jantung. Oke, sebelum mulai ya, nanti Pak Bu akan coba tes dulu, masih ingat apa tidak ya gitu. Jadi sekali lagi nanti ada 4 cara ya yang akan Pak Bu ajarkan, yaitu cara pertama menggunakan lead 1 dan lead AVR. Begitupun juga cara kedua menggunakan lead 1 dan lead AVR. Dan cara yang ketiga menggunakan kompleks QRS yang bifasik. Dan cara yang terakhir atau cara keempat menggunakan high voltage. Ya, nanti Pak Bu jelaskan semuanya. Oke, sebelum belajar aksi jantung, Pak Bu mau ngetes dulu ya. Tolong dijawab dalam hati saja. Kalau masih salah jawabnya ya tolong diulang-ulang lagi ya video ini ya begitu. Jangan sampai salah ya gitu. Oke, sebentar. Oke, tolong dijawab dalam hati aja ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman jawabannya betul, berarti sudah layak belajar menentukan aksis jantung ya gitu. Oke, berapa derajatkah? Tes dulu ya. Jawab dalam hati saja, nggak usah nggak usah dijawab, tapi jawabnya dalam hati aja maksud Pak. Oke, berapa derajatkah? Eh, berapa derajatkah area positif dari lead 1? Ayo, ingat teman-teman ya, area positif itu yang ada tanda panahnya dari lead tersebut. Jadi kalau yang ditanya lead 1 dan yang ditanya itu area positifnya berapa derajat, karena area tanda panahnya di sini ya berarti jawabnya adalah 0 derajat ya, begitu. Kalau area negatifnya untuk lead 1 berapa? Ya, plus minus 180 derajat. Bisa ya? Coba lagi ya. Berapa derajatkah area positif dari AVR? Mana lead AVR? Ini ya lead AVR ya teman-teman. Yang ditanya area positif. Nah, ingat mana tanda panahnya ini kan? Nah, jadi karena yang ditanya area positif dan kita tahu area positif itu yang ada tanda panahnya, maka bisa kita jawab area
positif, yaitu minus 150 derajat. Jelas teman-teman? Ya. Kalau yang ditanya area negatif dari lead AVR, teman-teman lihat lead AVR, tapi yang tidak ada tanda panahnya, yang ini kan. Ini area negatif. Berapa nih? Plus 30 derajat. Jelas teman-teman ya? Nah, satu lagi ya. Berapa derajatkah area negatif untuk lead AVL? Nah, ini kan lead AVL nih teman-teman. Ya. Yang ditanya area negatif. Jadi kita lihat yang tidak ada tanda panahnya. Yang ini kan berapa nih? Plus 150 derajat. Kalau yang ditanya area negatif AVL, ya kan? Tapi kalau yang ditanya area positif AVL, jawabnya minus 30 derajat. Jelas nggak nih teman-teman? Jelas ya? Oke. Kalau sudah betul jawabannya, ya artinya teman-teman layak untuk belajar menentukan aksis jantung. Yuk kita masuk ke cara pertama. Ya, jangan lupa cara pertama kita menggunakan lead 1 dan lead AVF saja. Ini cara yang sering digunakan ya. Ada yang pakai jempol, ya kan? Jempolnya dibolak-balik ke atas, ke bawah. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah gitu kan. Ya boleh-boleh saja ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya Pak Bu ya? Teman-teman harus gambar yang tadi tuh, yang sistem heksasial. Kalau masih belum hafal, ya ingat-ingat mana yang area positif untuk lead 1, mana yang area negatif lead 1. Gambar seperti ini teman-teman ya. Kalau masih belum hafal. Kalau udah hafal memang nggak usah ya gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman lihat saja kompleks QRS di lead 1 dan lihat kompleks QRS di lead AVF ya. Contoh, nah, ini lead 1 nih kompleks QRS-nya ya. Jadi kita lihat kompleks QRS jilid 1 ya. Bagaimana kompleks QRS-nya? Apakah dominan positif? Apakah dominan negatif? Teman-teman jangan bingung ya menentukan dominan positif atau dominan negatif. Lihat aja dari garis isoelektriknya ya. Nih. Ini yang ini kan garis isoelektrik teman-teman ya. Kalau EKG-nya lengkap, teman-teman lihat gelombang sebelumnya ya, awal gelombangnya ya, awal P misalkan bikin garis horizontal saja ya, seperti itu, atau awal kompleks QRS kita bikin garis horizontal, itulah garis isoelektrik. Jadi kalau kompleks QRS-nya lebih banyak ke atas dari garis isoelektrik, berarti namanya dominan positif. Kalau lebih banyak ke bawah namanya dominan negatif. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Oke. Jadi lead 1 ini kalau kita amati kompleks QRS-nya lebih dominan positif. Jadi kalau positif nilainya berapa untuk lead 1? Kita lihat yang area positif. Kalau positif teman-teman nilainya 0 derajat. Kan begitu. Oke. Kita lihat AVF. Perhatikan lead AVF-nya. Kompleks QRS-nya apakah dominan positif, apakah negatif. Nah, kalau kita ukur, ini jelas sekali dominan positif. Ya, awas, harus benar-benar diukur ya. Nah, pakai kasat mata pun juga kelihatan kalau lebih banyak ke atas daripada ke bawah ya. Begitu. Oke. Nah, karena positif nilainya plus 90. Jadi teman-teman menggunakan cara pertama ini aksis jantungnya antara 0 derajat sampai plus 90 derajat. Normal tidak? Ya masih normal ya. Makanya tolong jangan sampai nggak tahu atau nggak hafal nilai normal aksis jantung ya. Begitu. Jelas ya teman-teman ya? Kita lanjutkan. Nah, ini lead satunya jelas sekali dominan positif ya, teman-teman. Oke, bisa ya menentukan positif dominan atau negatif dominan ya. Nah, oke, jelas sekali dominan positif.
maka nilainya 0 derajat. Kemudian AVF jelas sekali negatif ya teman-teman. Kalau negatif area negatif AVF berapa derajat? Lihat yang atas, ya kan? Minus 90 ya. Nah, jadi aksi jantungnya antara 0 derajat sampai minus 90 derajat. LAD ya, gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, yang namanya penghitungan aksis jantung itu banyak cara, teman-teman. Tapi dari sekian banyak cara ya, yang paling the best akurasinya, yang paling akurat itu adalah cara kedua. Ingat itu, tolong dicatat. Jadi cara kedua merupakan cara yang the best akurasinya ya. Jadi kalau teman-teman menghitung aksis jantung kok eh, nggak ketemu-ketemu, coba pakai cara kedua. Nah, selain cara kedua, yang namanya penghitungan aksis itu masih estimasi, masih perkiraan. Nah, contohnya yang ini nih teman-teman ya. Aksis jantungnya antara 0 sampai minus 90. Kita bilang LAD ya. Padahal kan di sini ada minus. Kalau misalnya minus 30, umur pasiennya misalkan masih muda ya Mas, Mas udah tua berarti masih normal sebenarnya ya. Begitu. Makanya jangan hanya menguasai satu cara saja ya gitu. Paling tidak kita punya dua atau lebih dari satu cara penghitungan aksis jantung. Oke. Sekali lagi kalau menggunakan cara pertama ini aksis jantungnya 0 derajat sampai minus 90 atau LAD. Jelas ya, teman-teman? Lanjut. Nah, jelas sekali ini kompleks QRS-nya negatif ya. Kompleks QRS-nya negatif. Jadi nilainya plus minus 180 untuk lead 1. Oke. Kita tengok kompleks QRS di AVF-nya. Jelas sekali positif ya. Jelas sekali positif. Jadi plus 90. Maka aksis jantungnya menggunakan cara pertama ini yaitu plus 90 sampai plus 180. Normal tidak? Tidak normal. Namanya RAD ya gitu. Sekali lagi ya, ini masih estimasi teman-teman. Namun walaupun masih estimasi atau perkiraan bukan berarti tidak tepat ya. Boleh teman-teman gunakan nggak apa-apa ya begitu. Lanjut. Oke, berikutnya kita cek lead 1 kompleks kinerja jelas sekali negatif ya teman-teman. Jadi nilainya plus minus 180 derajat ya. Kita tengok lagi AVF-nya jelas sekali negatif ya. Berapa nilainya kalau AVF negatif? Minus 90. Jadi aksi jantungnya di sini teman-teman ya. Arahnya ke sini. Ya namanya ekstrim ya, kakaknya abnormal ya. Udah itu cara pertama teman-teman, bisa ya. Nanti kalau misalkan masih bingung diulang-ulang aja lagi videonya ya. Kalau bingung juga boleh langsung japri Pak Abu. Oke, kita lanjut cara kedua. Nah, cara kedua itu masih menggunakan lead 1 dan lead AVF ya, cuma beda cara ya gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman gambar seperti ini ya. Lead 1 dan lead AVF ya. Gitu. Lead 1 dan lead AVF ya. Gitu. Sama kita perhatikan dulu lead 1 bagaimana kompleks QRS-nya. Begitu pun juga lead AVF kita perhatikan. Nah, apa yang perlu diperhatikan kompleks QRS di lead 1 Pak Abu? Teman-teman hitung ya defleksi ke atasnya berapa? Kalau kompleks QRS yang defleksi ke atas kan namanya gelombang R ya. Coba gelombang R-nya berapa yang ke atas ya. Berapa kotak kecil. Nah, terus yang ke bawah, kalau yang ke bawah kan bisa gelombang S, bisa gelombang Q. Ya, pilih yang terdalam aja ya gitu.
Nah, ini yang terdalam gelombang S ya. Oke, kita hitung ya yang R-nya dulu ya. Ada 5, terus S-nya 1. Nah, 5 dikurangi 1 berapa? Positif 4 untuk lead 1 teman-teman. Jadi nanti teman-teman bikin 4 kotak ke arah area positif sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tinggal kita hitung yang lead AVF ya. Berapa kotak kecil yang ke atas gelombangnya ya? Gelombang R-nya berapa kotak kecil? Ada berapa nih? Ada 10 ya, kurang lebih 10 lah ya. Yang ke bawahnya Q ya. Nggak ada satu, anggap aja 10 dikurangi 1 berapa? Positif 9. Jadi teman-teman bikin 9 kotak ke area positif lead AVF. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Setelah itu baru kita temukan di mana titik pertemuannya. Dulu waktu kita belajar di kelas SMP ya, di SMP ya, di mana titik koordinatnya kan begitu. Dan di sini nih titik koordinatnya. Ya udah teman-teman tinggal bikin aja tanda panah dari sumbu utamanya seperti ini. Itulah exactly arah aksis jantung ventrikelnya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, dari sekian banyak cara penghitungan aksis jantung, hanya cara kedua yang the best akurasinya. Tapi jujur Pak Abu pribadi jarang atau bahkan nggak pernah menggunakan cara kedua ini ya karena lama ya gitu. Tapi kalau udah mulai mentok ya, kita boleh menggunakan cara kedua ya. Bisa ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman jangan heran misalkan di kampus-kampus kok dosennya masih menggunakan istilah sumbu jantung. Mungkin cara penghitungan aksis jantungnya seperti ini ya teman-teman. Ya, boleh kita bilang sumbu jantung, aksis jantung, vektor utama, boleh jangan berantem pokoknya ya. Gitu. Kemana arahnya? Nah kalau teman-teman sudah tahu nih ya exactly arah aksis jantungnya, yaitu dengan menggunakan cara kedua, teman-teman bisa memprediksi ya, bisa memprediksi kira-kira kompleks QRS di elektroda positif yang ini, yang itu, apakah dominan positif, apakah dominan negatif, teman-teman. Yang kemarin di beberapa video yang lalu Pak Bu sampaikan ya kalau kita udah paham dan sudah mendapatkan exactly arah aksis jantungnya, kita bisa memprediksi morfologi kompleks QRS apakah dominan positif, apakah dominan negatif. Jadi ingat harus menggunakan cara kedua ya teman-teman. Oke, caranya bagaimana Pak Bu? Caranya teman-teman bikin aja garis tegak lurus ya, garis tegak lurus. Nah, izin Pak Bu tambah dulu sebentar. Bentar ya, teman-teman ya. Nah, bikin garis tegak lurus dengan aksis jantung ventrikelnya. Misalkan ini ya. Nah, anggap aja tegak lurus ya, teman-teman ya. Oke, anggap aja tegak lurus. Oke. Nah, nanti ya di area sini teman-teman ya, di area sini ya, siapapun elektroda positifnya harus mempunyai kompleks QRS dengan dominan positif. Artinya defleksi kompleks QRS-nya lebih banyakkan ke atas ya. Lebih besar voltasenya yang gelombang R-nya dibandingkan yang Hi ataupun gelombang S ya gitu. Jelas ya? Dominan positif. Contoh misalkan ini kan ada lead AVL di sini teman-teman ya. Lead AVL masih di area positif, masih searah dengan aksis jantung. Maka lead AVL kompleks QRS-nya harus mempunyai morfologi yang dominan positif. Ya.
Jangan dominan negatif. Kalau teman-teman menemukan AVL-nya dominan negatif, nah, tanda tanya besar nih ada apa? Ya, jangan-jangan ada masalah. Ya, nah, silakan nanti bisa diskusi dengan dokter jaganya ya gitu. Kenapa nih bisa begini ya? Siapa tahu beliau lebih berpengalaman dalam baca EKG ya, gitu teman-teman. Nah, di sini ada lead berapa nih teman-teman? Lead 3 ya. Nah, perhatikan kursornya. Nah, kalau misalkan lead 3 kan masih di area positif, ya kan? Masih searah dengan aksis jantung. Posisi elektroda positifnya ya kan masih searah dengan aksis jantung. Harusnya kompleks QRS di lead 3 dominan positif, ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan aksis apa kompleks QRS cili tiganya dominan negatif, ya ini tanda tanya besar ada apa ini ya. Begitu kalau aksis jantungnya ke sini ya, teman-teman. Nah, kalau yang di sini kan hanya lead AVR ya, teman-teman. Pasti kalau lead AVR kompleks QRS-nya negatif ya. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, oke, lanjut. Kita hapus dulu. Iya. Kita masuk cara ketiga, teman-teman. Oke. Cara ketiga itu menggunakan lead atau kompleks QRS yang bipasik ya. Jadi teman-teman cari ya kompleks QRS yang morfologinya bipasik. Bipasik itu masih ingat nggak? Yang defleksi ke atas dan ke bawahnya sama rata. 50-50. Kalau ke atas 5 kotak ya ke bawah 5 kotak. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum ke sana silakan teman-teman digambar dulu. Bukan digambar, ditambahin catatannya ya. Oke, di gambar yang kemarin sebelum yang kita gambar ya. Silakan di bawahnya atau di sampingnya ditambahkan seperti ini teman-teman. Silakan. Oke. Nah, cara bacanya kalau lambang seperti ini kan dibacanya tegak lurus ya. Jadi lead 1 tegak lurus dengan AVF atau kebalikannya ya, AVF tegak lurus dengan lead 1. Oke. Lead 2 tegak lurus dengan AVL atau kebalikannya ya. Ya nggak mesti harus bilang tegak lurus ya. Biar nyaman mungkin teman-teman bilangnya pasangannya lead 1 adalah AVF, boleh. Pasangannya AVF adalah lead 1, boleh ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, jadi caranya begini teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari ya kompleks QRS yang morfologinya bipasik ya. Kalau ada, kalau nggak ada gimana Pak Bu? Ya jangan diambil pusing kalau nggak ada, cari saja kompleks QRS yang paling kecil voltasenya. Oke, mau kecilnya ke bawah atau negatif atau ke atas, yang penting paling kecil voltase kompleks QRS-nya. Seperti yang Pak Bu bilang, ya kadang kompleks QRS voltasenya lebih kecil dari gelombang P atau gelombang T ya. Makanya tolong jangan sampai tertukar. Harus jeli gitu loh teman-teman ya. Bisa ya? Contoh seperti ini. Misalkan ditemukan kompleks QRS yang bipasik atau yang paling kecil di lead AVF. Nah, kita lihat catatan ini ya. Kita kan tahu AVF itu pasangannya adalah lead 1. Ya enggak? Jadi teman-teman, aksis jantungnya mengarah ke lead 1. Mau ulang lagi. Ditemukan kompleks QRS di AVF yang paling kecil atau bipasik misalkan. Oke. Kita lihat catatan bahwa AVF itu pasangannya adalah lead 1. Maka aksis jantungnya mengarah ke lead 1, teman-teman. Jelas? Tinggal nanti teman-teman lihat aja kompleks QRS di lead 1.
apakah dominan positif, apakah dominan negatif. Kalau dominan positif, berarti aksis jantungnya 0 derajat. Area positif lead 1 kan 0 derajat, teman-teman. Ya enggak? Tapi kalau lead 1-nya negatif kompleks keresnya atau dominan negatif, berarti aksis jantungnya plus minus 180 derajat RAD. Jelas, teman-teman? Oke. Kalau mau dibalik juga boleh. Nah, misalkan nih, ditemukan kompleks KRS yang bipasik atau yang paling kecil di lead 1. Kita lihat catatan ini. Lead 1 ini kan pasangannya adalah AVF. Jadi aksis jantungnya mengarah ke AVF, teman-teman. Tinggal lihat aja kompleks KRS di AVF-nya ini apakah dominan positif, apakah dominan negatif. Jelas? Misalkan dominan positif. Kalau dominan positif, berarti aksis jantungnya mengarah ke area positif AVF, yaitu plus 90. Masih normal. Kalau negatif apa ya kebalikannya, minus 90. Ya, LAD. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Coba kita kasih contoh ya. Gitu. Perhatikan. Nah, ini kan bipasiknya di lead 1, teman-teman ya. Pasangannya lead 1 kan AVF. Oke. AVF kan ternyata AVF kompleks keresnya positif. Jadi aksis jantungnya mengarah ke area positif AVF, yaitu plus 90. Oke. Lanjut. Bipasik di lead 1. Kita tahu lead 1 kan pasangannya AVF. Kita tengok AVF kompleks keresnya. Ternyata negatif dominannya. Jadi aksisnya mengarah ke area negatif lead AVF. Yaitu minus 90 LAD. Oke. Lanjut. Nah, kita tahu bipasiknya adanya di AVF atau paling kecil di AVF. Kita tahu pasangannya AVF itu lead 1. Lead 1-nya kompleks keresnya positif. Jadi aksisnya mengarah ke area lead 1 yaitu 0 derajat. Oke teman-teman. Nah, selesai. Lagi perhatikan mana yang bipasik atau yang paling kecil di lead 2. Kita lihat catatan lead 2 itu pasangannya AVL. Ya enggak? Ya udah kita tengok kompleks keres di AVL-nya. Ternyata kompleks keresnya negatif. Jadi aksis jantungnya mengarah ke area negatif. Ya, yaitu yang tidak ada tanda panahnya. Jadi ke arah sini teman-teman. Ya enggak? Berapa nih? Plus 150. Namanya RAD atau abnormal. Jelas teman-teman ya? Lagi bipasik paling kecil di lead 2. Nah, kita tahu pasangannya lead 2 itu AVL. Kita tengok AVL, ternyata kompleks keresnya positif. Jadi aksisnya mengarah ke area positif. Ingat yang area positif yang ada tanda panahnya. Ya. Berapa derajat nih? Minus 30. Masih normal. Kalau pasiennya masih pasiennya udah tua ya. Begitu. Jelas teman-teman? Lagi. Dipasik di lead 3 atau paling kecil di lead 3. Kita lihat catatan lead 3 itu pasangannya adalah lead AVR. Kita tengok aja kompleks keres di lead AVR ternyata positif atau dominan positif. Jadi aksisnya mengarah ke area positif. Jadi mengarah ke yang ada tanda panahnya. Makanya ke arah sini teman-teman ya. Yaitu minus 150. Namanya ekstrim. Jelas teman-teman? Lagi? Coba lagi nggak? Ada. Bipasik di lead 3 atau paling kecil di lead 3. Nah, 3 pasangannya siapa? AVR. Kita tengok AVR. Ternyata negatif. Ya, AVR negatif berapa? Plus 30. Ya. Awas. Kan negatif AVR-nya ya. Jadi kita lihatnya area negatif AVR.
yang tidak ada tanda panahnya ke arah sini kan, yaitu plus 30. Normal tidak? Masih normal. Jelas teman-teman? Oke, lanjut. Ini ya, mohon diperhatikan barangkali ada teman kita yang baru pertama lihat kertas apa rekaman EKG. Ini ada batas-batasnya antar lead ya teman-teman. Ini lead 1, batasnya ini teman-teman. Nah, ini lead AVR ini ya. Ini lead 2. Oke, batasnya ini lead AVL ya gitu. Ini lead 3 ya. Nah, ini AVF. Nah, coba perhatikan. Mana yang memiliki morfologi bifasik? Kalau nggak ada ya cari yang paling kecil. Enakan yang paling kecil Pak Bu ya sudah silakan ya. Tapi utamakan yang bifasik dulu ya. Kalau ada ya gitu. Oke. Jilid 1 yang paling kecil. Lihat catatan jilid 1 pasangannya AVF. AVF ternyata kompleks QRS-nya positif setelah kita cek. Jadi aksisnya mengarah ke area positif AVF berapa? Plus 90. Ya. Oke, lanjut. Oke, yang paling kecil kompleks QRS-nya nih. Ini kompleks QRS kecil begini teman-teman ya. Nah, oke, di lead AVL. Kita tahu AVL itu pasangannya adalah lead 2. Mana lead 2? Kita cek kompleks QRS-nya ini lead 2 ya. Kompleks QRS-nya positif. Jadi aksisnya mengarah ke area positif lead 2. Yaitu plus 60 derajat. Masih normal. Ya, lanjut. Nah, mana yang paling kecil atau lebih pasif? Di lead AVR Pak Bu. Oke, AVR pasangannya lead 3. Kita tengok lead 3 kompleks QRS-nya. Ternyata negatif. 3 negatif berapa? Minus 60 LAD aksis jantungnya ya. Itu teman-teman. Oke. Mana yang paling kecil atau yang bifasik? Lead 3 Pak Abu. Oke, lead 3 pasangannya dengan lead siapa? AVR. Tengok AVR, kompleks QRS-nya dominan negatif. Jadi aksis jantungnya berapa? Plus 30 ya. Nah, jelas ya teman-teman? Nah, sekali lagi teman-teman ya. Dari sekian banyak cara penghitungan aksis jantung yang exactly arah aksis jantungnya hanya cara kedua ya. Jadi kalau alumni Pak Abu pakainya cara ya, cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat ya. Ini kan cara ketiga nih ya teman-teman ya. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi cara ketiga pun juga masih estimasi teman-teman ya. Makanya teman-teman jangan bingung kalau misalkan pakai cara eh, pertama kok LAD, kok pakai cara kedua bukan LAD misalkan ya. Ya, makanya kalau kita bingung seperti itu, coba menggunakan cara kedua misalkan begitu. Nah sekarang latihan ya teman-teman ya. Oke. Jangan dulu latihan deh, Babu langsung aja cara keempat ya. Cara keempat. Ingat cara keempat sangat mudah sekali. Ya dalam hitungan 3 detik harusnya sudah ketemu. Oke. Coba teman-teman perhatikan mana voltase yang paling besar dari EKG ini. Voltase kompleks QRS yang paling besar. Mau besarnya ke atas maupun yang ke bawah. Lead berapa? Harusnya tampak sama ya, hampir sama ya. Harusnya harus ada yang highestnya teman-teman atau lowestnya ya gitu teman-teman. Oke. Misalkan lead 2 ya. Nah, lead 2 kan positif. 2 positif kan masih normal plus 60. Kalau teman-teman memilih lead 1 juga masih positif kan 0 derajat, ya enggak? Ya, gitu. Ya udah berarti aksesnya ya kalau nggak plus 60 ya 0 derajat gitu loh. Oke, teman-teman ya. Gampang kan? Lagi. Mana yang voltasenya paling besar? Lead 2 Pak Bu. Lead 2-nya positif sama negatif, kompleks QRS-nya positif Pak Bu. Ya udah aksesnya plus 60. Lead 2 positif kan positif 60 teman-teman ya. Jadi aksisnya plus 60 derajat ya begitu. Bisa ya? Oke.
Mana yang paling besar voltasenya? Lead 2 juga Pak Abu. Oke. Lead 2 ya. Oke, 2. Duanya positif. Kalau 2 positif berarti plus 60. Ya udah aksisnya plus 60. Tapi kalau pakai cara ketiga teman-teman, perhatikan. Bipasik di lead 3, ya kan? Pasangan lead 3 kan AVR. AVR-nya ternyata negatif nih kompleks keresnya. Area negatif AVR kan plus 30, ya kan? Jadi menggunakan cara ketiga dapatnya minus apa plus 30, menggunakan cara kedua plus 60. Nah, teman-teman jangan bingung, ya nggak apa-apa. Toh masih di area yang sama yaitu normal aksis, ya. Toh dua-duanya juga penghitungannya masih estimasi, ya, bukan exactly arah aksis jantungnya, ya. Nggak apa-apa teman-temannya, jangan berantem, ya. Oke, lanjut. Nah, oke, mana yang paling besar? Lead, lead 3, ya, gitu. 3 negatif. Nah, 3 negatif berapa? Minus 60 derajat. Ya sudah, aksis jantungnya minus 60 atau LAD. Ya, jelas ya teman-teman ya? Bisa ya? Cara pertama sudah bisa, cara kedua sudah bisa, cara ketiga sudah bisa, cara keempat sangat gampang sekali. Pak Bu nanti di lapangan mau pakai cara yang mana Pak Bu? Terserah teman-teman ya. Pilih minimal satu cara yang betul-betul teman-teman kuasai. Harapan Pak Bu ya bisa semuanya empat-empatnya. Karena bisa saja pakai cara yang kita sukai ternyata kok nggak ketemu misalkan. Kita gunakan cara yang lain ya. Atau kalau mentok-mentok ya kita harus gunakan cara kedua. Jelas ya teman-teman ya? Oke, silakan nanti di apa berlatih sendiri ya gitu. Atau mau mencoba yang cara ketiga ya. Oke, balik lagi sebentar. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, kalau pakai cara ketiga ya, kita kan cari kompleks QRS yang bipasing atau yang paling kecil. Ini jelas sekali di lead 3 teman-teman. Ya nggak? Di lead 3. Lead 3 ini kan pasangannya adalah AVR. Nah, karena AVR-nya mempunyai kompleks QRS negatif, maka aksis jantungnya mengarah ke area negatif lead 3, yaitu apa lead AVR, yaitu plus 30, masih normal ya. Begitu. Yang ini, ya. Ini kan yang bipasik atau paling kecil kan di lead 3. 3 ingat pasangannya adalah lead AVR. Kita cek kompleks keres di AVR ternyata negatif. Jadi aksisnya mengarah ke area negatif AVR. Berapa tuh? Plus 30 derajat. Masih normal ya. Lagi ya. Ada nggak yang bipasik? Nggak ada Pak Bu. Cari yang paling kecil. Ada di lead 1. Ya udah. Ini kompleks keres nih teman-teman ya. Lead 1 yang paling kecil ya udah ambil. Lead 1 pasangannya siapa? AVR. AVR-nya kemana? Negatif. Jadi minus berapa? Minus 90 LAD. Ya. Jelas ya teman-teman ya? Lanjut. Oke. Cari yang paling agak susah. Nah sebentar. Nah ini lihat. Nah, cara ketiga ya. Mana kompleks QRS yang bipasik atau paling kecil? Jelas sekali AVR ya. Nah, AVR kan pasangannya lead 3. 3-nya negatif ya berarti minus 60 atau namanya LAD ya. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, cukup ya. Untuk video ke-8 ya agak panjang ya, nggak apa-apa. Tolong diulang-ulang lagi karena ini sudah masuk ke target ya. Ya, tolong kalau masih bingung diulang-ulang lagi videonya sambil berlatih ya. Silahkan langsung diaplikasikan mau menggunakan cara pertama mau pakai cara kedua maupun cara ketiga, tolong hasilnya harus yakin ya, jangan sampai harusnya normal dibilang LAD, harusnya abnormal dibilang normal. Jangan seperti itu teman-teman, harus yakin. Maka dari itu tolong ya gunakan salah satu cara
yang benar-benar teman-teman mantap dan yakin hasilnya. Ya, kalau mentok nggak ketemu, gunakan cara kedua. Ya, saya rasa itu aja teman-teman untuk video ke-8 ya. Nanti kita lanjut ke video 9. Oke, teman-teman ya. Sampai ketemu di video ke-9.